Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudaraku. Kita harus menjadi bejana Tuhan, saudara. Semua kita yang mendapatkan anugerah dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kita harus benar-benar menjadi bejananya Tuhan. Sebab Tuhan menuntut orang percaya untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita ini adalah bait Roh Kudus, saudara. Paulus mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi roh Bapa yang tinggal di dalam diri kita. Kalau seseorang menjadi bait Roh Kudus, itu artinya seluruh hidup harus dipenuhi oleh roh itu. Roh Bapa. Jadi bukan hanya tangan, kaki, mata, tapi pikiran dan hati harus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Jangan sampai saudara menunda dan berkata nanti saja, nanti saja. Padahal saudara, semua kita pasti akan meninggal dunia dan akan menghadap tahta pengadilannya. Baru nanti saudara menyesal ketika berhadapan dengan Tuhan Allah semesta alam. Mestinya saudara, sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, kita sudah harus menunjukkan sikap takut dan gentar terhadap Dia. Kita sendirilah yang menciptakan suasana takut dan gentar terhadap Bapa. Itu tidak bisa diciptakan oleh orang lain, kita sendiri, saudara. Kalau orang menghormati Bapa, ya, itu kan terekspresi dari tindakannya, dimulai dari perkara-perkara kecil. Dari mengasihi sesama, itu dulu saudara. Mengasihi orang yang dilihat. Kalau saya masuk toilet ya begitu. Saya memulai perkara itu dari perkara kecil masuk ruang toilet. Misalnya, dan buang air kecil. Ada kan kloset duduk ya, bukan kloset jongkok tapi kloset duduk ya. Ini contoh-contoh kecil. Lalu saya buang air kecil, lalu ternyata air seni itu kena di tempat di mana kalau orang buang air besar harus duduk. Lalu saya hanya pencet yang itu, tapi tidak bersihkan di mana orang satu saat akan duduk untuk buang air besar. Saya tidak bersihkan. Itu jahat, saudara. Jahat. Jahat sekali. Tapi karena saya mau menunjukkan bahwa saya benar-benar menghormati Bapa dengan mengasihi sesama, saya harus bersihkan. Atau sebelum menggunakan kloset tersebut, saya harus angkat itu, di mana tempat orang bisa duduk, supaya tidak kena air seni atau air kencing, saudara. Itu kelihatan kecil, tapi kalau dari perkara itu kita gagal, tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Pernah satu ketika saya masuk
toilet, saudara, ada yang mungkin siram tapi tidak terus ke dalam ya saudara, masih ada yang mengapung. Saya sirami dengan air banyak, supaya ketika orang masuk, ya juga bisa kemungkinan jangan-jangan dituduh saya, padahal orang lain. Itu dimulai perkara kecil saudara, menghormati Bapak. Iya saudara, buang sampah sembarangan, dia tidak peduli. Iya, itu cara-cara yang tidak patut. Kalau kita berkata aku mengasihi manusia, lah itu kan ada hukumnya. Hukum yang pertama itu kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi kekuatan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia. Nah itu tentu dimulai dari perkara-perkara kecil. Kalau kita makan di meja makan bareng, memikirkan orang lain. Ada yang belum sempat makan, kita memikirkan bisa enggak sisihkan dia untuk supaya ketika dia pulang dia bisa makan. Itu kecil-kecil saudaraku. Tapi dimulai dari situ kita memperagakan mengasihi Bapa, menghormati Bapa. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Wah, gak mudah ya saudara. Itu dilatih dari perkara-perkara kecil. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus mulai mengambil sebuah keputusan untuk merubah diri setiap hari. Dan kita harus menentukan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena ini saudara menyangkut konsekuensi sampai di kekekalan. Kalau kita salah mengambil keputusan, itu akan berdampak buruk di kekekalan. Jangan ikut-ikutan oleh orang-orang yang tidak takut akan Allah. Nah, setan begitu licik untuk membungkam Injil kebenaran, untuk menyimpangkan saudara, sehingga banyak orang mengalami kerusakan, baik kerusakan moral, ya, kerusakan manusia batinia, sehingga setiap keputusan yang diambil selalu meleset. Nah, kalau kita menunjukkan sikap takut akan Tuhan, kalau saudara pegawai negeri, contoh, engkau selain pegawai negeri, engkau dipilih menjadi anggota DPR. Selain anggota DPR, engkau dipilih menjadi menteri, mendampingi presiden. Atau menjadi jaksa, pengadilan, jadi polisi, tentara, kepala dinas, gubernur, wali kota, bupati, jadi camat, lurah. Saudara tidak mungkin, kalau saudara mengasihi Tuhan, tidak mungkin mencuri uang. 1 rupiah pun engkau tidak mungkin, karena mengasihi Tuhan. Karena dengan tindakan-tindakan yang ceroboh, yang bodoh, yang dilakukan oleh banyak orang, dia tidak peduli, yang penting dia curi orang, dia korupsi, dia perkaya diri. Dia tidak tahu, dia tidak mengasihi sesama manusia itu. Itu tindakan yang kurang ajar, saudara. Terhadap Allah yang tidak kelihatan. Iya. Dan itu marak di negeri kita ini, saudara. Dan sangat jarang ada pendeta yang menyuarakan itu. Takut. Karena banyak pendeta kan dapat disogok.
Iya. Itu begini, uang, fulus kalau sudah ada, mulut pendeta dibungkam. Jangan bicara kebenaran. Jangan singgung-singgung korupsi. Dia tidak tahu ada bahaya di kekekalan yang akan nanti dihadapi oleh orang-orang yang tidak bertobat. Itu kengerian, api yang lagi melanda Los Angeles, ya, yang merupakan kota simbol kemewahan Amerika, dilululantahkan dengan api. Dikerahkan seluruh teknologi canggih, bantuan dari negara-negara tetangga saudara untuk memusnahkan api. Belum padam-padam saudara. Gila saudara, dilululantahkan baru api saudara. Herannya luar biasa. Di mana kekuatan manusia saudara? Itu mengerikan. Itu angin Santa Ana itu melanda Los Angeles, itu mengerikan. Coba saudara lihat itu di media-media sekarang. Jadi media utama saudara. Mobil-mobil mewah yang harganya miliaran saudara. Tinggal didorong dengan bulldozer. Tidak ada guna. Ada mobil miliaran, ada ratusan miliaran. Tempat artis-artis Hollywood terbakar hangus, dilululantahkan oleh si jago merah. Siapa kita saudara? Jadi saya kira setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu pasti ada dalam kendalinya Tuhan. Kala perang itu saudara, dan kerugiannya luar biasa, ratusan ribu harus mengungsi meninggalkan Los Angeles yang merupakan kebanggaan kota negeri Amerika ini saudara. Itu lihat. Tentu kita mendoakan ya supaya kota itu bisa dipulihkan kembali. Tapi kalau sudah menjadi kota yang tidak diberkati, Tuhan habiskan semua itu saudara. Itu baru bagian kecil. Semua pemadam kebakaran enggak bisa padam saudara. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, takutlah akan Allah. Perkarakan bahwa hidup kita ini adalah bencana hati Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Tuhan sebenarnya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan iblis, tapi Tuhan peduli apa yang dipikirkan oleh manusia, pikiran iblis. Ya, teruslah kita bertumbuh, bertobat dengan sungguh-sungguh saudara. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Amin.